Oke, Lur, kita hari ini bersama Mas Danang Swastika, Ketua Panitia Gelar Budaya, ya Mas ya, Iya, Gelar Budaya Santi Eyang Badra. Santi Bodro yang ada di perbukitan Tapaan Mpu Santi Bodro. Ini tapaannya, Lur. Jadi kita itu jalan-jalan untuk meliput Bukit Tapaan Mpu Santi Bodro. Ini mau kita melihat lebih jelasnya, ya Mas ya. Ya. Ini bukit ini kan di ketinggian kira-kira kan di atas di permukaan laut kira-kira ada 200-an ya, Iya, 200 di 200-an. atas permukaan laut. Ini kita menuju ke sisi sebelah barat. Pemandangannya semacam ini, Lur. Ini kita ada hamparan rumput hijau. Bukitnya view-nya lumayan bagus. Ini dikelilingi oleh pohon-pohon jati, Lur. Nah terus Mas, event-event semacam ini enaknya itu kita itu biasanya ya, biasanya ini kan ada kalender tahunan. Berarti di Tapaan Mpu Santi Bodro ini sudah terselenggara berapa kali Mas ini? Ini sudah 3 kali. Nah, mau 3 kali ya? 3 kali ini yang bertujuan pertama untuk edukasi masyarakat. Bagaimana masyarakat ikut melestarikan, menjaga, merawat, melestarikan tempat bersejarah. Terus yang kedua sebagai bentuk sosialisasi. Jadi di tempat ini ada tempat bersejarah yang terkait dengan sejarah besar Kota Lasem. Nah, terus yang ketiga, karena Lasem itu sudah ditetapkan menjadi kota pusaka, perlu kiranya masyarakat Lasem itu membuat satu isian-isian gitu, sehingga Kota Pusaka Lasem itu programnya berkelanjutan. Oh, Nah, seperti gitu. Lasem itu kota cagar budaya atau kota pusaka atau iya Mas ya? Iya, kota pusaka. Oh, berarti di Lasem itu termasuk salah satu kota tua ya yang di sini pernah berdiri kerajaan di bawah kerajaan Majapahit maupun sebelum era kerajaan Majapahit ya. Betul, betul. Terus kerajaan Lasem itu bukan kok tenggelam bukan, tetapi masih ada peninggalan-peninggalan, situs-situs budaya, situs-situs makom, situs-situs tapaan yang ada di sekitar Kecamatan Lasem atau Rembang sebelah timurnya ya. Iya, jadi gini Mbak. Jadi kalau berbicara Lasem itu tidak hanya munggah sana ya. Iya, tidak hanya Lasem yang sekarang. Tetapi bagaimana memahami Lasem dari sisi kesejarahan. Oh gitu. Mari Mas, kita ke sana dulu, ke puncak bukit sebelah barat, karena view-nya semacam ini. Agak ngerekel sidik, Lur, tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Agak ngerekel sidik. Nah, ini view-nya, ini termasuk puncak bukit sebelah barat di Tapaan Mpu Santi Bodro. Betul? Betul sekali. Dan makam dari kerabat Bri Lasem itu kok berpencar-pencar Mas ya. Jadi di sekitar Kecamatan Lasem kok tidak. Oh di sini Mas? Iya. Oh di sini. Ini termasuk, ini batu yang sebelah barat ya? Iya, batu sebelah barat. Ini juga termasuk dulunya itu Pamujan, Mbak. Oh di sini nih? Batu Pamujan ya. Ya ini digunakan untuk topo broto, tirakat. Gitu. Jadi memang sini di sini Mas. Sini atau sebelah sana sing paling enak bincang-bincangnya. Kelihatan. View-nya paling bagus sini Mas. Ya. Ya Lur, kita masih bersama Ketua Panitia Paguyuban ya. Paguyuban atau Putu Wayah Lasem untuk menziarahi Tapaan Mpu Santi Bodro yang ada di sekitar Gunung Kendil. Ini masuk Desa Warugunung di sekitar Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Indonesia.
Iya. Nah, Kita di situ aja, Mbak. view-nya di sini. Mhm. Di sini. Pindah Dur, sebelah barat di situ ada Samudra Jawa, nah, Laut Jawa. Mhm. Laut Jawa berarti sebelah baratnya Bukit Tapaan Empu Santi Bodro. Iya, asik Nah, kalau sambil duduk, Mbak. nggih monggo. Ya, sini, Mbak. Nah, itu tempatnya. View-nya paling bagus itu Lur. Nah, Ini di sini loh, Mbak. oh nggih. Biar nyotingnya dari sana. Ya, saya lanjutkan ya, Mbak ya. Nggih, nggih, nggih. Jadi kalau berbicara Lasem itu tidak hanya kekinian, tetapi harus masa lalu juga. Oh gitu nggih. Nah, jadi nanti kita bisa membaca kebesaran Lasem pada masa-masa itu. Jadi tahun 1351 itu Masehi ya? Masehi, Lasem dikukuhkan menjadi kerajaan. Nah, ratunya itu seorang wanita sepupu dari Hayam Wuruk yang bernama Duhi Tendu Dewi atau Dewi Indu atau Mbah Lebo kalau sekarang yang bergelar Bre Lasem. Oh gitu. Asal usulnya dari kata Nah, Bre Lasem Bre itu Lasem. berarti itu pangkat dari atau pangkat tahu gelar ya? Bre itu Gelar. raja di Lasem. Lasem di bawah Nah, kerajaan Majapahit. Jadi Majapahit. Lasem itu menjadi salah satu Batara Sapta Prabu atau 7 Dewan Pertimbangan Agung Kerajaan Majapahit. Di antaranya Lasem, Ada Lasem, Bre Lasem, Bre Kahuripan, Kahuripan, Bre Doh, Daha, Dahe, Bre Wengker, Bre Pajang, Pajang, Bre Matahun. Metaun, Terus yang satunya Majapahit itu Majapahit sendiri. sendiri sebagai pusat Ya, peradaban ya. Nah, pada masa Bre Lasem, Dwi Tendu Dewi itu wilayah Lasem itu luas loh, Mbak. Gitu nggih? Ya, di sisi timur itu Mm-mm. hingga Sedayu. Sedayu sekarang ikut Kabupaten Gresik ya. Ya, Terus sisi selatan itu hingga Pacitan. Pacitan, Nah, sisi sebelah barat itu berbatasan dengan Pajang. Pajang. Ya, kalau sekarang mungkin ya antara Purwodadi hingga Semarang lah gitu. Gitu, Berarti itu. berarti Lasem itu wilayahnya meliputi yang sampean sebutkan tadi. Iya, nah. Berarti kalau Eyang Empu Santi Bodro itu dari Mbah Empu apa siapa, Dewi Indu Dewi Purnomo Indu, Wulan ya. itu berarti generasi keberapa itu? Sekarang gini, Kelima ya? ya ada Bre Lasem, Sem ada Badra Wardana, Wijaya Badra Badra, Bodronolo. Badranala, baru Santi Oh Badra. berarti generasi Ya, kelima. Berarti anak, putu, buyut, canggah Canggah, berarti. ya. Berarti generasi kelima dari Kelima, heeh, dari Bre Bre Lasem. Lasem. Terus di posisi di perbukitan itu apa benar namanya Mbah Empu Santi Bodro itu nama lain dari Abdul Mukmin di buku menurut buku catatan Lasem. Iya, jadi kalau di literasi carita sejarah Lasem itu Nggih, kan pada waktu Eyang Santi Badra itu nyuwito atau mengabdi di Wilwotekto atau Majapahit. nggih. Nah, waktu itu kan sudah merebak pondok pesantren atau istilahnya Giri Kedaton lah gitu loh ya. Nah, di situ akhirnya sang raja mengutus Eyang Santi Badra untuk mengecek sebenarnya ada aktivitas apa di Giri Kedaton. Nah, akhirnya Eyang Santi itu nyelamur gitu loh, menjadi murid di sana. Santri lah. Ya, santri lah Nggih, gitu dan memiliki nama samarannya Abdul Mukmin. alias ya. Abdul Mukmin. Oh, berarti Mbah Empu Santi Bodro itu bangsawan Lasem yang berguru ke Ampel atau ke Giri, oh Giri Giri, ke Giri Kedaton. Kedaton. Nah, terus beliau ini konon katanya di buku menurut buku catatan Lasem ya, Carita Lasem, beliau ini diambil menantu Mbah Bejagung Tuban, Iya, bener? betul, betul, betul.
Jadi kan beliau ini kan lahir tahun 1432 Masehi. Nah, setelah itu kan diambil menantu Syekh Asari Bejagung Syekh Tuban. Asari Bejagung Bejagung Tuban. Tuban. Nah, menikah dengan putrinya yang bernama Dewi Sukati. Oh, Mm-mm. berarti istri dari Mbah Santi Bodro itu nama Dewi Dewi Sukati. Berarti Sukati. ibu dari siapa itu? Sunan Kalijogo. Iya, Santi Santi Kusumo Kusuma Sunan atau Sunan Kalijogo. Kalijogo. Itu menurut buku catatan Ya, sejarah Lasem. betul, betul. Terus Mbah Santi Bodro ini biasanya kalau ada malam satu suro ya, biasanya kan masyarakat sekitar sini itu mengadakan kirab budaya. Iya toh Iya, iya, biasanya. iya, iya. Itu biasanya kan tetap ditetapkan malam satu suro. Malam satu suro. Setiap malam satu Iya, suro. Oh, berarti diadakan paguyuban, ada wayang, ya, iya, seperti. Jadi untuk istilahnya perayaan malam satu suro itu kita adakan 2 event. Nggih. Jadi yang pertama itu kirab budaya. Jam Jadi biasanya? biasanya habis luhur. Kirab Oh. budaya ini sebenarnya kirab Pataka Bumi Jawi. Jadi Hmm. ada satu pusaka lah gitu loh ya. Mhm. Yang Biasanya membawa gunungan ya buah-buahan gitu nanti ya? di dalam urutan kirab itu kan ada ya seperti karnaval lah gitu loh ya. Mhm. Terus ada kirab pusaka itu ada gunungan, terus ada apa namanya, karnaval bagaimana kehidupan masyarakat gunung kan gitu loh. Di Pegunungan Ya Kendeng Kendeng ya. Utara. Ini Kendeng Utara ya? Kendeng Utara. Pegunungan Argosoko kata lain Iya. dari Pegunungan Kendeng Utara. Nah terus setelah itu malamnya ada pertunjukan wayang kulit. Wayang Nah, kulit. ini juga terkait dengan Semalam suntuk. ya semalam suntuk sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai budaya Budaya gitu loh. kita. Nah, kalau ini kan sebenarnya satu bentuk ya, Mbak ya. Mhm. Bagaimana kita itu bisa mengambil nilai-nilai luhur gitu loh. Jadi tidak hanya kita menciptakan keramaian, Mhm. tapi bagaimana masyarakat itu juga mampu mengambil hikmah dari eh, proses-proses itu kan gitu. Di situ ada kerukunan, ada persatuan, ada multikultur. Nah, di mana Lasem Kota Pusaka itu kan juga salah satu poin dari pemerintah pusat itu kan karena emang akulturasi, percampuran gitu dan juga arsitektur, multikultur, macam-macam ada Jawa, ada Arab, Tionghoa, ada Tionghoa, ada ada Arab mungkin Dukun, ya? nah gitu loh. Mhm. Itu. Nah, eee, akhirnya kegiatan kebudayaan ini Mhm. perlu kita laksanakan bersama dengan melibatkan berbagai macam komunitas kita rangkul Mhm. semuanya supaya wujud dari persatuan, Mhm. kesatuan gitu loh, Mhm. kekuatan di Lasem itu bisa menyatu Mhm. yang nantinya ke depan itu seluruh elemen masyarakat bisa diarahkan bersama bahu-membahu untuk mengangkat Lasem Oh gitu gitu. loh. Lasem sebagai kota cagar budaya atau kota pusaka. Iya gitu. Kalau kita sendiri tidak peduli dengan sejarahnya leluhur kita, terus siapa Nah lagi? betul. Nah yang Mhm. terpenting kan gini Mbak, Mhm. kalau dalam istilah arkeologi itu kan Lasem itu kan zona inti Mbak ya. Lasem zona inti. Ya jadi Lasem kota gitu. Nanti Mhm. ada zona penyangga, Mhm. kecamatan-kecamatan atau desa-desa terluar gitu loh. Mhm. Yang masih terkait dengan kesejarahan di Lasem, Mhm. peradaban Lasem. Mhm. Nanti ada lagi zona pengembang, mungkin radiusnya lebih jauh lagi. Cuma tetap ada keterikatan, keterkaitan dengan kesejarahan. Kesejarahan. Nah, gitu. Berarti Lasem ini kan meliputi tempatnya kan mendukung ya Iya, geografisnya ya. Ada pegunungannya, walaupun hamparan sawahnya juga mhm. ada, lautnya juga ada. Nah, Konon itu. katanya dulu itu Lasem itu sendiri adalah sebagai tempat pangkalan angkatan laut ya, era Betul, betul, Mojopahit ya. betul, betul, Itu heeh. posisinya di Kahiringan atau di Bonang-Binangun Mas Ya itu? kan ada 2 pelabuhan. Pelabuhan Yang nggih. pertama pelabuhan Regol, Regol yang ada Bonang, di ya itu kan Bonang-Binangun. memang dikhususkan untuk perdagangan. Oh itu perdagangan? Terus yang di Kiringan itu memang dikhususkan untuk
Jungjung militer. Sekarang Nah, Pangkalan Angkatan pangkal Laut ya. ya, nah, Karena letak geografis kerajaan Majapahit kan ada di pedalaman iya betul, Mojokerto. Tetapi di Pulau Jawa ini kan ada namanya Laut Utara, Pulau Jawa, dan iya. Laut Selatan ya. Nah, makanya kan gini, jejak-jejak situs sejarah yang ada di Lasem itu luar biasa. Banyak Ya, sekali. banyak sekali dan bisa diidentifikasi bahwa Lasem dulu adalah memiliki peradaban yang sangat besar. Mm-mm. Peradaban maritim. Oh, Tapi sebelum Mojopahit kan sudah ada. sudah ada. Oh, sudah ada ya. Sudah ada. Termasuk situs-situs yang ditemukan di sekitar Lasem atau Kabupaten Rembang Iya. sekitarnya itu kan sudah ada. Nah, makanya kan gini. Jadi secara geografis antara laut dan gunung Mm-mm. yang memang menyatu, Mm-mm. seperti sepasang kekasih yang saling Saling. mencintakan itu Nah. loh. Nah, penyatuan antara laut dan gunung ini yang menjadikan gunung gitu loh, Mm-mm. menjadi mercusuar pada waktu pelayar-pelayar yang ada di tengah lautan. Nah, Armadanya dulu kan nah, laut ya, antar pulau ya. nah makanya wajar di tepian pantai itu banyak ditemukan peninggalan dari situs prasejarah. Mm-mm. Itu loh, orang-orang perahu yang sudah singgah dan menetap di tepian pantai. Berarti gini Mas Danang, nun sewu ya. Kalau di Kahiringan ini tempat untuk pangkalan laskar ya atau tentara itu pada waktu itu kan membutuhkan kapal-kapal besar. Berarti di sini termasuk salah satu penghasil kayu jati juga kan Iya untuk betul. bahan membuat kapal-kapal sementara atau Nah, namanya jungjung. Jung jung. jung Ya, jung itu kan jung. kapal. Oh Nah, kapal. Kata dari jung itu berarti bahasa Sangsekerta ya, kapal ya. Bahasa apa Mas itu? itu bahasa Tiongkok itu Hokkien lah. Oh Jung gitu ya. ya. Kok katanya kok ngeber kok gak kapal ngene kok anggo Iya, jung jung. gimana? Nah, di Caruban itu juga ada nama yang mengabadikan tempat bersandar kapal namanya Kajungan. Kajungan Kajungan. Oh ya, ada. Oh ada Caruban Caruban Gedong Mulyo. Dong Mulyo. Itu kan jungjung itu. Oh berarti dulu untuk perakitan kapalnya itu berarti bukan di sini tuh. Kalau pembuatan kapal tetap di area Dasun. Oh nek nggone Galangan itu ya. Iya. Terus zaman VOC Belanda diteruskan oleh Belanda itu juga. Betul. Itu banyak juga dari kayu jati, dari sini sendiri ya, hasil dari sini sendiri ya? Dari sini dan juga dari Lasem Selatan. Oh Bisa dari perbatasan. Pancur, dari Pamotan, nah Oh itu. gitu. Karena Ya. kita itu kan geografisnya berbatasan dengan Kabupaten Blora ya. Iya Di situ betul. kan penghasil kayu jati Iya juga. betul sekali. Termasuk kualitas kayu jati bagus itu kan Bagus. di Jawa itu salah satunya di Lasem, Rembang sebelah timur, perbatasan selatannya seperti Jogja dan Bojonegoro. Iya. Gitu Mas ya. Betul sekali. Terus statement closingnya ini untuk kirab budaya yang akan dilakukan atau di setiap tanggal 1 Muharram atau Siji Suro, itu pesan-pesannya sampean sebagai ketua panitia di event ini untuk anak putu Lasem yang ada di negeri seberang atau di perantauan gimana Mas? Iya, bagi sedulur-sedulur saya yang ada di luar Lasem, Rembang, dan tentunya di mana saja mereka berada, kami juga memohon doa restu untuk pelaksanaan acara ini bisa lancar, bisa sukses. Terus tentunya menjadi satu kebahagiaan dan kebanggaan sebagai warga Lasem, Khususnya ya, khususnya di mana Rembang umumnya. ya pemerintah pusat telah memberikan perhatian yang luar biasa dengan penetapan kota pusaka atau kota cagar Cagar budaya. budaya, nggih. Nah, besok tanggal 26 Juni itu sebagai langkah keberlanjutan dari masyarakat Lasem untuk mengisi Lasem sebagai kota pusaka. Nah, yang kedepannya kita berharap generasi penerus masyarakat Lasem yang belum tahu sejarah, belum paham sejarah, akhirnya ada keinginan untuk mempelajari sejarah yang ada di bumi pertiwinya sendiri. Iya, iya. Gitu. Jadi gini Mas ya, biasanya kalau anak-anak sekolah, para bapak-bapak guru itu mengenai sejarah, kata kita itu sangat kaya akan sejarah, ya di kota Lasem atau sekitarnya Kabupaten Rembang pada umumnya
itu alangkah baiknya setiap tur tahunan itu diadakan ziarah atau wisata ke situs-situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Rembang, khususnya di sekitar Kecamatan Lasem. Iya, Karena di sini banyak banyak sekali, sekali. karena cagar budaya yang sekarang sudah masuk, sudah ditetapkan ya, itu berarti situs-situs budaya itu zaman era sejarah maupun prasejarah itu sudah ada di sini. Jadi kita nggak usah jauh-jauh Lur, kota kita kalau kita sendiri tidak peduli, terus siapa lagi yang peduli kalau tidak dengan anak putu Iya, Lasem tadi. iya. Untuk pesan terakhir untuk Mas Danang, untuk acara tahunan ini? Iya, tentunya kami harap Bantuan. kerukunan kita, ya, Pertama kali pertama kerukunan. kali untuk nyengkuyung, mensupport agenda acara tahunan ini, sehingga untuk tahun-tahun yang akan datang gelar budaya Shanti Badra ini menjadi event kita sendiri, ya, kita kelola sendiri sebagai bentuk dharma bakti kita pada bumi pertiwi Lasem ini, yang kedepannya tidak hanya gelar budaya Shanti Badra yang akan kita kembangkan dalam bentuk pelestarian, tapi kawasan-kawasan yang lain, kawasan-kawasan sejarah yang lain akan kita angkat bersama-sama, gitu. Oh gitu. Oke, makasih untuk session hari ini, kita anggap cukup Ya, dulu. Terima kasih atas waktunya sama-sama. untuk Mas Danang Swastika. Semoga acara-acara selanjutnya yang akan diselenggarakan di Tapaan Gunung Tapaan Pusanti Bodro berjalan sukses, bisa keberlanjutan dari tahun ke tahun. Oke Lur, itu dulu. Mari kita pamit. Rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.